Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tataharrakul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula bektosi, para sederek, kakung putri dalah anak-anak kula sedaya, monggo kula dherekaken tansah ngunjuk rasa syukur wonten ngasor dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ngantos titi wanci sonten menika, kula lan panjenengan sedaya tasih kaparingan kathah nikmat. Mantar-mantar kula panjenengan sami dipun udani nikmat, dipun udani rezeki, lan dipun ganjar nikmat ingkang paling ageng, inggih menika iman kaliyan Islam. Pramila biar malih monggo mawantu-wantu ampun ngantos kula panjenengan sami menika jenuh, bosen, anggen kula sami matur nuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanadyan namung ngucapaken alhamdulillah. Para rawuh sedaya, buktine napa nek kula panjenengan sami menika pikantuk nikmat ingkang kathah. Minangka conto, kalih dinten kepengker kula pikantuk ser-seran saking Majelis Kesehatan Pondok Asalam. Pengaosan ananging ingkang dipun rembak menika babagan kesehatan. Sehingga salah setunggalipun narasumber menika nggih dokter spesialis. Lah nalikanipun panjenenganipun Pak Dokter kala wau maringi pesan tausiah, menika wonten setunggalipun materi ingkang mbok bilih kangge kula menika luar biasa saged dipun renungaken. Perkawis nikmat ambekan. Perkawis nikmat ambekan. Panjenenganipun Pak Dokter wau nggadahi pasien ingkang salah setunggalipun problem kesehatan, ngantos pasien menika opnam pinten-pinten minggu menika sesek, sehingga saben dintenipun anggenipun dipun rawat wonten rumah sakit menika kedah dipun leboni selang irungipun. Sebab nek boten diparingi selang menika boten saged ambekan. Lah selang menika mesti dipun hubungaken kalian tabung oksigen. Kamangka pasien menika sedinten sedalu menika kalih tabung setengah. Saben oksigen sak tabung menika kedah dipun bayar
1.600.000. Cara bodhone nek rong tabung niku nggih 3,2 juta, nggih to? Tur mboten oleh tuku kok oksigene tok diadai kresek mboten saged. Kudu nyewa sak tabunge. Lah nek pun rampung tabunge nggih dibalekke niku. Balekke ke rumah sakit. Mboten saged tumbas oksigen ngangge napa kresek. Dipincuk aja jenang wae. Napa dibungkus ngangge godhong gedang mboten saged. Lah umpami 1 hari 2 tabung saja, nek opname niku 3 minggu, niku pun ping pinten niku? 21. 3,2 ping 21. Lah nek sesasi pinten niku? Ya toh? Luar biasa. Sesasi pun pinten niku. Lah nek dipun wangsulaken dhateng kula yang sami, unjal ambekan niku gratis, Pak. Nggih toh? Awake dhewe niki gratis tis niku. Lah umpami Gusti Allah gawe peraturan saiki oksigen kudu bayar. Setiap bulan enek malaikat sing keliling nagih rekening. Rekening oksigen. Napa mboten ndredeg awake dhewe niku? Terus dibayar kangge napa niku? Didolke lemah, dolke sumur barang ya ora cukup niku. Nggih to? Lah niku nek dijumlah dibumbung sumsum dicacah niku setahun pun pinten, kamangka awake dhewe niku pun gesang paling boten sing paling sepuh niki sinten? 8 dasa kalih ngoten mawon. Mang pengke niku. Niku lak jumlahe saged melebihi jumlahe sing dilaporke kalih Pak Menko Polhukam Mahfud MD 349 triliun niku. Dados panjenengan mirenten berita-berita enten napa niku 349 triliun niku jane awake dhewe pun duwe bondo niku 349 triliun sok malah punjul sing diitung nembe oksigen nggih dereng toya dereng iso napa niku melek dereng iso mlampah iso macul iso mulang iso ngaji lan sanesipun pramila ampun ngantos kula piyansa menika bosen syukur kalian Gusti Allah. Nek wis semanten wis dikei rejeki akeh, dikei nikmat akeh, didhawuhi sithik wae ngresula. Nggih to? Gusti Allah ngendika aqimis shalah. Dekna salat, leksanakna salat. Lajeng dipun jelas kalian hadisipun Kanjeng Nabi nek krungu azan teko nang masjid. Utami itu para bapak, tiyang jaler, kakung dewasa. Nek anak-anak nggih dilatih. Niku sok awel. Awel napa? Sik lah, urung rampung sing sekak. Urung rampung sing ngoten niku. Sinetron niku saya kurang ajar niku, nggih to? Kadang-kadang ngoten niku. Masa Allah niku menungso, nggih to? Lah, kadang-kadang malah dipunyang. Ngopo dadak poso kok sedina muput mbok ya separuh dina wae. Poso kok sesasi, mbok rasa sesasi, setengah sasi wae, 3 dina wae. Niku sok-sok dinyang. Malah ra dinyang kok niku, wis rasa poso sisan. Masa Allah. Naudzubillahi min dzalik. Lah, cariyos malih niki saderenge mlebet materi. Yen ngapunten kula mboten beto laptop. Lah kula kinten nek berpengajian buka bersama kok nek ngertos ngoten nggih kula tutuke sing kitabe ndek emben. Nggih to, mboten apa nggih? Dadi mboten. Kula siap kepekan kathah kula niku. Kersane mboten salah. Lah mboten dangu menika wonten kelompok Islam ingkang ngenyang. Nek basa kula niku ngenyang. Wis al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Agama Islam itu sudah sempurna. Jadi sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi, ora dinyang, ora sah diringkes, ora sah ditambahi. Mboten sah diringkes, mboten sah ditambahi. Nek wayahe nindakake
Dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi kok kesulitan, ada rukshoh nanti. Tenang mawon. Ning ampun diringkes-ringkes, ampun ditambahi. Lah gayutanipun kalih menika wonten cariyos malih menika saking Kiai Haji Atian M Ali Dai saking Jawa Barat. Nalikanipun ngisi pengaosan wonten kultum Ramadan wonten pesantren Darut Tauhid menika nyaresaken bilih perbatasan antawisipun Garut kalian Tasik menika wonten aliran agami Islam sing nyeleneh. Nyeleneh pripun? Nyelenehipun menika ngringkes-ngringkes babagan agama. Ceritane ngeten. Wonten setunggal panggenan pekerjaan nggih, beberapa tiang kantor nggih nyambut gawe saking jam 8 tekan jam sekawan. Lan dilalah pas wayahe isoma menika istirahat, salat, makan. Nggih to, krungu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun azan apa? Zuhur. Nalikanipun liyanipun menika sampun padha bubar menuju ke musala, ada satu orang sing dijak salat, ayo salat Mas. Nek basa barat arep ngoten, ayo salat Mas. Jawabe napa? Aku wis salat. Nggih boten nek pun salat nggih pun. Malih bali bekerja bar isoma. Ngantos keprungu kepireng napa niku azan asar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bali. Iso mboten isoma, nek ngasar mboten ngangge mangan niku. Nggih to, istirahat, salat ngasar. Piyambakipun dipun tanglet malih. Ayo salat. Jawabe napa? Pun salat. Lah usut punya usut ternyata tiyang niki wau sampun salat 5 kali sehari diringkes dalam satu waktu. Dadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dadi sisi 17 rakaat. Masya Allah. Kok ya ada aliran seperti itu. Nah ketika diusut oleh MUI sama Bakor apa ya, Badan Koordinasi Keyakinan dan itu, ketika ditanya kenapa seperti itu menggunakan sanepan atau apa ya, ibarat. Begini Mas, orang itu kalau kredit, kalau beli sepeda motor, itu cash sama kredit itu kira-kira bagus mana? Wah, logika yang bagus itu. Duwe akal sing sae niku. Ya bagus cash to ya. Berarti gagah duwe duit kok. Nek kredit kan berarti ora duwe duit. Ya to, saniki 300.000, 500.000, 700.000 niku pun mulih bit niku. Nggih to, kelas sing paling baru niku. Seperti itu. Maka wah berarti ini sudah otaknya sudah luar biasa ini, menggunakan akalnya untuk mengakali syariat Islam. Maka orang yang bertanya tadi tidak kalah juga. Kemudian ditanya, Mas, kalau cara berpikirmu seperti itu, saya tak tanya. Panjenengan kalau sakit itu kemana? Ke dokter apa ke dukun? Loh, ke dokter, zaman sekarang kok ke dukun, ke dokter. Ya, kalau ke dokter kira-kira setelah diperiksa dikasih obat berapa kali minumnya? Ya 3 kali sehari. Minumnya 4. Andai kata daripada 3 kali sehari dicicil mbok dimplok pisan. Nek bahasane baratan ngoten. Lah ketika ditanya seperti itu juga akhirnya kalah apa? Otak itu bisa dikalahkan. Oh iya. Saya nggak tahu akhirnya apakah aliran itu bisa dibina kembali ke jalan yang benar atau tidak. Karena tidak diceritakan akhir dari cerita itu. Tapi ini memberikan gambaran bahwa orang itu semakin pinter, semakin modern, kadang-kadang terbalik cara berpikirnya. Sehingga syariat itu dikerjakan dan dipersepsikan dengan kemauan dan keinginannya sendiri. Bukan persepsinya syariat. Ibarat kata, kalau syariat Islam itu perjalanan dari Solo ke Bandung, nanti akhirnya di Bandung, dia malah bikin syariat perjalanan dari Solo ke Banyuwangi, maka tidak akan sampai. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang sudah menjadi syariat Islam, ya kita sami'na wa ata'na, enggak usah dinyang lagi.
Nah, ketika nanti terjadi kesulitan, maka di dalam fikih itu ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Apa artinya? Seorang mukallaf, orang yang diberikan beban syariat, kudu nindakke iki. Apabila dalam pelaksanaannya itu mendapatkan kesulitan, maka memunculkan sebuah kemudahan. Semanten ugi poso. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar orang itu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang akan dipilih oleh Allah berada di sisinya itu adalah orang yang bertakwa. Namun caranya itu dijelaskan oleh Rasulullah bermacam-macam. Tidak kemudian setiap muslim pasti harus berpuasa. Ada orang-orang yang dalam Quran itu disendirikan hukumnya. Tidak mesti harus kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Ada orang-orang yang masuk dalam golongan walladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Kalau dia termasuk yutikunahu, orang-orang yang merasa sangat berat, ya dia nggak wajib puasa selamanya, selama dia mendapatkan kesulitan itu. Siapa itu? Ya orang-orang yang sudah tua sekali, orang yang sudah jompo, yang ketika mengingat saat sudah tidak bisa, atau orang-orang yang mungkin salah satu ulama mengatakan para pekerja berat misalnya, pekerja tambang atau kuli bangunan misalnya, yang kalau dia tidak bekerja, dia tidak akan mendapatkan pendapatan untuk menafkahi keluarganya. Sementara kalau dia berpuasa tidak kuat. Meskipun orang-orang seperti ini masih bisa berbalik arah menjadi orang yang lebih baik ekonominya. Ya. Tapi orang yang seperti ini pun diberikan tahapan-tahapan ketika dia tidak berpuasa. Jadi malamnya itu tetap niat. Malamnya niat bahkan sahur. Wong pekerjaannya belum dilalui. Maka nanti ketika pekerjaannya sudah dilalui, benar-benar tidak kuat, nah dia baru muncul namanya rukhsah. Jangan sampai wah jadwale sesuk iki aku dadi kuli ning kono, ngecor jam 7 tekan jam 5 sore. Ora mungkin kuat aku. Wis mulai bengi iki tak niati ora poso. Sahur ya ora sahur. Dilalah jam 7 esuk. Mangkat kerja etuk kabar ra sida ngecor semene ora teko. Nah, ini kan sudah gimana? Sudah tidak niat dari malam, tidak sahur, mau diteruskan wong puasa itu harus pakai niat, dan Ramadan itu niatnya ada di malam, maksudnya sebelum fajar. Tidak mesti harus nawaitu soma ghadin an ada, enggak seperti itu. Karena itu hanya pendidikan saja. Ya. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, ilmu puasa, ilmu sholat, meskipun pekerjaan ini atau amalan ini senantiasa kita kerjakan, kalau puasa kan 1 tahun sekali ya, dalam 1 bulan. Itu orang sangat wajar kalau mungkin ilmunya lupa, ya kan? Tapi kalau sholat itu ada sing ngeyel, ngopo babakan sholat dadak disinau. Wong awake dhewe iki nindakake sholat ya ndak dina. Wis apal. Ndak dina sing sholat maksudnya. Sing ra sholat ya ora sholat. Itu pun masih harus kita kaji ilmu tentang sholat. Bukan berarti kalau orang itu sudah sholat, mboten mestinya tiyang menika ndak dina kok sholat, niku mesti ilmune kelingan kabeh. Enten pinten-pinten tiyang ingkang nalikanipun dipun napa niku jlentrehaken babakan sholat, oh jebule ngono oleh to. Oh jebule ngono ora oleh to. Baru seperti itu. Maka tidak aneh ketika Rasulullah itu mengatakan innal rajula la yusalli sittina aman. Dulu pernah kita sampaikan. Rasulullah pernah mengatakan ada seorang laki-laki yang kalau dihitung itu sholatnya sudah 60 tahun. Wala tuqbalu minhu sholat. Tetapi selama dia sholat itu satu pun sholatnya tidak diterima. Ya dia sholat tetapi sholatnya tidak diterima. Ini menurut timbangan atau ukurannya Nabi Muhammad.
Dan kita harus percaya dengan kabar itu. Ternyata salah satu penyebabnya adalah sholatnya tidak tenanan. Hanya sekedar rubuh-rubuh gedang. Sementara Rasulullah sudah mengatakan sholat itu begini. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Oh, ternyata salah satu indikator sholat tidak diterima, salah setunggalipun alamat utawi ciri tondo sholat menika mboten ditampi dening Gusti Allah menika napa? Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Menyempurnakan sujudnya tapi rukuknya enggak disempurnakan, atau sebaliknya yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Rukuknya disempurnakan, sujudnya tidak disempurnakan. Atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mengindikasikan batalnya seseorang. Ada seorang laki-laki datang di masjidnya Nabi. Kebetulan Nabi di situ melihat ada seorang laki-laki sholat. Ketika selesai sholat dipanggil Rasulullah. Kata Rasulullah, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Baleni neh sholatmu. Kowe mau urung sholat. Padahal dia sudah sholat itu. Nalikanipun Kyai Jalal kalau mau baleni ngambali sholatipun, sampun purna sholatipun, dipun panggil malih kalian Kanjeng Nabi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Baleni sholatmu. Kowe urung sholat. Sampai seperti itu. Maka di suatu saat Rasulullah mengatakan, "Lau mata hadzal rajul mata maitatan jahiliyatan." Kalau orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan peh sholatnya wis suwe terus sholatnya wis benar. Lah terkait dengan sholat, mari kita kembali kita kaji. Yang sudah tahu ya alhamdulillah, yang tidak tahu sebagai pengetahuan. Kula yang sami sampun mangertosi definisi salat. Definisi salat. Simbah-simbah ingkang mriku mangertosi, Mbah, definisi artine napa? Pangertosan babagan salat. Salat ki napa to? Nek di sekolah itu salat itu pengertiannya apa? Nek adik-adik SD, SMP, SMA, mahasiswa apa itu? Perbuatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan, itu pasti. Jadi nek sholatnya orang nganggo gerak berarti ora sholat. Nek sholatnya orang nganggo ucapan ya ora sholat berarti. Dan ucapan-ucapan itu ditata oleh Rasulullah. Mana yang harus dibaca, mana yang disunahkan dibaca, mana yang dilarang untuk dibaca. Oh, ternyata ilmu sholat itu panjang ya. Dan luas. Termasuk gerakan. Gerakan mana yang dibolehkan, yang diharuskan, yang diharamkan. Maka sore ini kita coba mengkaji kembali tentang gerakan. Karena kalau ucapan orang itu tidak bisa mendeteksi orang lain. Sing diwaca apa? Sing diwaca kabira apa wajahtu, ya kan? Atau Allahumma ba'id, orang tidak tahu kalau tidak dikeraskan. Sing diwaca kuwi Rabbighfirli atau yang dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kita tidak tahu. Tapi kalau gerakan kita bisa mendeteksi. Kula sami saged mangertosi koncone awake dhewe iki gerakane bener napa mboten. Lah mungkin nek mboten bener dikandhani. Nek mboten bener dikandhani. Nek ucapan kan mboten ngerti. Pramila monggo kita belajar tentang al-harakatu fis shalah. Al-harakatu fis shalah. Al-harakatu itu artinya gerakan. Ya, kata beberapa ulama al-harakatu fis sholati khamsatun. Ya. Al-harakatu fis sholati khamsatun. Gerakan-gerakan di dalam sholat itu ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Yang pertama harakatun wajibatun. Gerakan yang wajib dikerjakan.
Gerakan ingkang wajib dipun tindakaken. Kaping kalihipun harokatun mustahabbatun. Gerakan-gerakan yang disunahkan. Nomor 3, harokatun mubahatun. Gerakan-gerakan yang dibolehkan. Padahal bukan bagian dari sholat. Masing-masing orang berbeda nanti. Yang keempat, harokatun makruhatun. Yang kelima, harokatun mahrumatun atau muharramatun. Sampun hafal? Sampun hafal? Dereng nggih. Kalau wingi niki kula sampai keten bolon mriku. Begitu rampung sing iso ngapalke 5 langsung hadiah 1.000. Mboten enten siji-siji ya. Ya alhamdulillah. Ya to hadiahnya kantongi meneh. Nek ten mriki mboten mau pinter-pinter masalahe. Kula ora nek hadiahe. Nggih, monggo dipun onceki setunggal-setunggal. Harokatun wajibatun. Gerakan-gerakan yang harus dan mesti dilakukan di dalam sholat. Apa itu gerakannya? Gerakan berdiri kemudian rukuk. Dari rukuk ke itidal. Dari itidal ke sujud. Dari sujud ke duduk. Sujud lagi, berdiri lagi, rukuk lagi. Itu gerakan-gerakan yang wajib dikerjakan. Contohnya apa nih? Sholat subuh. Menghadap ke kiblat. Kita bergerak menuju ke kiblat. Mboten sak karepe dhewe. Lah kiblat itu bisa ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Tergantung posisi kita di mana. Kiblat itu Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Jadi kiblat kita itu Ka'bah. Bukan arah barat, tetapi Ka'bah. Keleresan di Indonesia itu berada di timur Ka'bah. Tetapi lebih utama lagi kalau kita benar-benar bisa menyimetriskan. Apa menyimetriskan itu? Benar-benar menerketan Ka'bah. Ngeluruskan dengan benar. Kalau zaman dulu kan belum ada kompas, belum ada hisab ya. Hisab dalam artian penghitungan astronomi dari tempat satu ke Ka'bah. Zaman sekarang sangat mudah. Ada kompas, ada HP. Tinggal klik kompas, dicari arah barat, kemudian akan ketemu. Arah Ka'bah itu ada di derajat 296. Sehingga ketika ketemu arah barat 270, tinggal nambah 24 sampai 26. Ketemu itu pasti. Akan sampai ke arah Ka'bah. Karena ilmu astronomi itu sudah sangat canggih. Ilmu hisab sudah sangat canggih. Wong bakdone tanggal 21 wis dihitung. Nggih to? Posone tanggal 23 nggih pun dihitung. Kok ya tepat gitu loh. Berarti tanggal 21 sesuk nggih tepat. Ewadene sing bakdo tanggal 22 monggo. Mboten sah digawe rame. Sing penting salat, sing penting bakdo nggih. Itu masalah gerakan. Maka kemudian setelah berdiri ya harus ada gerakan rukuk. Harus membungkuk, harus kemudian itidal, harus sujud lagi. Itu gerakan yang wajib dikerjakan. Kalau sholat kok hanya berdiri begegek, niku nomor loro, enten loro kemungkinan. Siji, sholat jenazah. Sing nomor loro, napa? Kok istisqa nih? Sing nomor loro napa nggih? Semedi. Nek mboten sholat jenazah semedi. Sholat jenazah ora nek. Alasane sholat gaib. Nek sholat gaib tak mau ora takbir-takbir. Nah, maka harus ada gerakan. Dan itu wajib. Kalau tidak dikerjakan maka batal sholatnya. Karena termasuk rukunnya sholat. Ya kalau di kitab ini ada contoh lagi. Izalatun najasah. Ketika berdiri kemudian terpercik najis, itu ya harus bergerak agar bisa menghilangi najis itu. Tapi nanti perbincangannya sangat panjang itu. Kuwi telek apa? Pipis apa? Tidak akan sampai ke situ kita. Ya, contohnya itu saja. Dari berdiri ke rukuk, kemudian iktidal,
sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi, sampai menggerakkan atau memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang wajib itu hanya ke kanan. Yang ke kiri sunnah. Tapi sunnah itu apa pantas kita tinggalkan kalau kita mampu? Nah gitu pertanyaan. Jadi harokatun wajibatun. Gerakan yang harus dikerjakan. Gerakan ingkang kedah dipun tindakaken. Niki sing mboten ngerti basa Indonesia nggih. Kaping kalihipun yang kedua, harokatun mustahabbatun. Harokatun mustahabbatun. Gerakan-gerakan yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu kalau yang dianjurkan Rasulullah berarti disunahkan. Jadi kalau dikerjakan sangat baik. Kenapa? Dalam sholat itu Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau pengen sempurna sholatnya seperti Rasulullah. Kalau pengen diterima sholatnya seperti Rasulullah. Agar nanti ketika sholat kita soluhat itu aflaha wa anjaha. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi as-shalah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Pertama kali nanti di akhirat yang akan dihisab oleh Allah dari seluruh amal manusia itu adalah as-shalah. Fa in saluhat, kalau salatnya itu baik, bagus, benar bagus, itu berarti cocok dengan Rasulullah. Artinya begitu. Faqad aflaha wa anjaha. Maka dia telah beruntung dan sukses. Namun kalau tidak seperti itu, tidak bagus, itu masih diampuni. Kata Rasulullah, fangdur ilan nawafil. Maka lihatlah di amalan-amalan sunnahnya, termasuk sholat-sholat sunnahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kula pian sami mboten cekap sholat wajib kemawon. Kula pian sami kedah rawatib. Sinaosa menika hukumipun sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, napa malih? Zuha, salat gerhana, salat apa itu? Syukrul wudu, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kalau nanti salat kita itu tidak sempurna, wajib kita ditambal oleh nawafil itu. Ditambal oleh nawafil itu. Kembali lagi kepada harokatun mustahabbatun, gerakan yang dianjurkan atau disunahkan. Apa itu? Misalnya raf'ul yadi 'inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan atau kedua tangan pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Silahkan, dua-duanya ada isyaratnya, ada sinyalnya. Kalau bahasa syariatnya ada dalilnya. Ada sinyalnya, ada dalilnya. Dan dulu pernah kita jelaskan di sini juga, di dalam mengangkat tangan pun itu ada 3 sampai 4 macam. Ada 3 sampai 4 macam. Boleh ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan. 3. Nah itu gerakan-gerakan yang masnunah atau mustahabah. Andai kata orang itu takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, tahu-tahu sedekap. Sah napa sah? Sah. Karena gerakan takbiratul ihram itu sunnah. Tapi sunnahnya di dalam sholat itu nanti implikasinya besar. Karena sebagian ulama mengatakan sujud sahwi itu sebagai pengganti rukun yang hilang, atau perasaan ragu-ragu, atau sunnah-sunnah yang dianjurkan hilang. Nanti kita bicara sampai situ, sehingga tidak kemudian kita mengatakan peh sunnah itu ora dilakoni. Peh sunnah tidak dilakoni. Itu mustahabah. Contoh yang kedua, apa itu? Tatkala imam sholat jamaah ya, tatkala imam itu batal,
Seorang imam itu harus keluar dari posisi imam. Kemudian yang di belakangnya maju bergerak. Ini bukan pilihan. Ini sangat disunahkan. Ya, maka kemudian imam maju belakang imamnya mengganti imam. Nah, saf yang kedua otomatis melihat depannya ada yang kosong, maka dia maju. Ini gerakan yang mustahabbatun atau bahasa lain itu masnunatun, yang disunahkan atau yang sangat dianjurkan. Ya, masnunatun atau mustahabbatun. 2. Wajibatun, mustahabbatun atau masnunatun. Yang ketiga, harokatun mubahatun. Gerakan-gerakan yang dibolehkan. Apa contohnya? Dalam keterangan sebuah kitab itu ada syaratnya. Hunaka hajatun dzaruriyah. Jadi yang harus digarisbawahi, hunaka hajatun dzaruriyah. Ada kebutuhan yang mendesak. Ada kebutuhan yang mendesak sehingga harus dilakukan. Misalnya panjenengan sholat ngerti-ngerti cecak jiglok, kamangka fobia kali cecak, nek kurang gilani nggih Bu nggih, nek kurang gilani coro Bu, panjenengan sholat ngerti-ngerti mencok ten ngajenge panjenengan coro, kinten-kinten panjenengan batalke kali jerit-jerit Bu. Enggak. Kalau menurut syariat enggak usah dibatalkan. Ada pilihan-pilihan yang boleh kita kerjakan. Ya. Dibunuh boleh. Kalau enggak berani bunuh terus gimana? Disingkirke, rawani nyingkirke. Maka ternyata ada pilihan. Pilihan pertama itu ya dipateni. Bagi hewan yang boleh dibunuh. Maka Rasulullah itu pernah mengatakan uqtulul aswadaini fis sholati al-aqrabatu wal hayyatu. Bunuhlah 2 hewan hitam pada saat ada sholat. Al-aqrabatu wal hayyatu. Aqrabah itu skorpion, kalajengking. Al-hayyah itu sawer. Saweri ular. Cah cilik-cilik sawer mboten ngerti niku. Nggih. Tapi murid-murid sekarang, santri-santri sekarang cerdas. Kula niku nek jawab yo nganti judeg. Karena konteksnya itu konteks zaman Rasulullah itu. Pada saat itu sangat masuk akal kalau ada kalajengking, ada ular. Karena saat itu masjid itu ya belum bagus seperti ini. Bahkan Masjid Nabawi konon itu belum sebagus sekarang dulu. Masih tanah. Bahkan di awal masjid itu qit'atun minal ardi, hanya sepetak tanah yang tidak ada atapnya, belum ada tiangnya dulu itu. Maka sangat mungkin ada hewan itu. Meskipun dulu menurut sejarah masjid itu sepetak tanah, tapi kemudian di sekeliling itu digali parit atau sungai, sehingga hewan itu tidak bisa masuk. Namun Rasul mengatakan seperti itu karena bisa saja terjadi. Ketika Rasulullah mengatakan itu pasti dulu pernah ada kejadian seperti itu. Ya kan? Dan kita harus ingat zaman dulu masjidnya seperti itu, sangat mungkin ada kalajengking, bahkan sampai ada ular. Nah, santri kula teko, Ustaz, terus sing nggo mateni napa? Wong nyekel ular wedi. Nek panji petualang itu ya gampang cekel niku gua. Gitu. Ya kita ingat zaman dulu itu orang biasa bawa tongkat, orang biasa sholat itu bawa busur panah itu biasa. Karena ada sejarah busur panah digunakan untuk sutroh. Ya kan? Orang bawa tongkat biasa, bahkan orang kemana-mana bawa pedang itu biasa, bawa tombak itu biasa. Maka mungkin kita berpikir seperti itu untuk membunuh barang-barang itu ya sangat mudah. Atau boleh jadi dipites wani, jenengan wani mboten. Ya. Tapi bukan tekniknya itu yang kita pelajari.
Tetapi fakta itu ada dan dalilnya sangat sahih. Sehingga bisa sebagai dalil atau acuan kita berbuat sesuatu tatkala ada kejadian yang serupa. Tidak mungkin panjenengan salatan baratan mriki ngerti-ngerti ngarepe nek kala jengking ora mungkin. Sing disalahke takmire mesti. Apa ora tau disapu to ya kan gitu. Apalagi sampai ada ular. Wah, mriki diprotes kali ibu-ibu niku. Takmire piye to ya? Jero masjid nganti ana ula misale. Wong kiwa tengene ya omah ora sawah, ora alas misalnya. Ya. Akhirnya berkembang sampai situ kan. Nah, maka kita bisa kita nisbatkan dua hewan hitam itu bisa dengan hewan-hewan yang lain. Mungkin kita sholat enek pentus mayu. Maka tidak harus dibunuh. Karena perintah Rasulullah itu perintah yang maksimal. Membunuh itu perintah maksimal. Sehingga kalau kita ketemu tidak harus dibunuh gitu loh. Artinya kembali kepada kita sholatnya agar khusyuk dan fokus. Maka sebagian ulama tidak harus dibunuh. Kalau memang kita bisa bergeser. Dan gesernya kita itu tidak membatalkan sholat. Ke samping kiri, ke samping kanan, atau ke belakang, atau ke depan. Itu tergantung suasana masjidnya. Nek panjenengan nekat sujud nginjek napa niku? Ngiles-iles ngangge bathuk niki. Wah, ini ya monggo. Ini mengisyaratkan bahwa kita membunuh sesuatu atau menghilangkan sesuatu itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Lihajatin dzaruriyatin. Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi dia membahayakan. Bedanya mendesak dengan membahayakan itu hanya dzaruriyatun sama dzaruratun. Kalau dzaruratun bahaya, dzaruriyatun sangat mendesak, sama. Maka entah itu coro, entah itu cecak, entah itu percil atau apapun boleh kita bergerak untuk nyingkir ke barang itu atau kita yang nyingkir. Tekniknya bagaimana? Ya sesuai dengan kita. Paling efektif itu pakai kaki. Karena kalau pakai kaki gerakan itu hanya di kaki. Iya kan? Meskipun kita kalau membunuh pun berarti kan geraknya banyak. Itu dibolehkan. Ya, kita berpikirnya bagaimana kita sesedikit mungkin bergerak. Meskipun gerak banyak untuk kebutuhan sholat itu boleh. Nah, aku pilih tak batal ke mas. Ya silahkan tidak apa dibatal ke. Tapi ada orang yang sudah sholat 4 rakaat sudah dapat 3 rakaat atau sudah dapat 4 rakaat bergari rukuk. Kan maneman itu. Sementara yang dibaca sudah sekian panjangnya dan sudah sangat fokus. Maka sebenarnya sholat itu sangat mudah, tidak saklek yang seperti kita bayangkan. Contoh nih setunggal nih. Nomor kalih contoh gerakan yang mustah atau tadi yang mubahatun yang dibolehkan. Nek panjenengan sholat dilalah kok yo ngejak putranipun sing cilik neng omah yo ora usah ditinggal, mosok bayek ditinggal. Gitu. Utawi ya wis iso mlaku ning senengane kintil neng langgar neng masjid. Kintil bapake napa kintil mbae? Enten sing kintil mbae lho. Mboten gelem karo bapake. Pengine karo mbae ae. Sebabe napa? Bapake gaweane cakruk ora tau neng masjid. Mbae gaweane neng masjid. Anake dikeki napa niku? Fitrah kesucian pergi ke masjid. Dilalah nek digendong kok meneng. Nek ora digendong kok nangis. Lah panjenengan salat kalih gendong bayek niku nggih kenging. Boleh. Karena Rasulullah itu memberikan contoh saat mengajak Hasan, Husain atau cucunya yang satu, putranya siapa itu? Itu pernah itu digendong falam maraka'a adza'a. Tatkala ruko lah nanti diselehke. Tatkala sujud diselehke meneh. Falama koma tatkala berdiri lagi ya digendong lagi. Tapi itu apa tadi? Lihajatin dzaruriyatin karena ada sebuah kebutuhan sehingga keadaan itu tidak boleh diciptakan. Ya. Jadi keadaan itu nggak boleh diciptakan.
Aku men iso praktek kaya Kanjeng Nabi, gendong nyileh putune liyane. Ah niku wis wah, mboten kudu ngoten niku karena itu dalam keadaan memang harus begitu. Ya toh, harus begitu. Maka itu dibolehkan. Kenapa? Ya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, maka acuan atau barometer atau patokan salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gerakan-gerakan lain, contohnya nek panjenengan salat wis tok 3 rakaat ngerti-ngerti enten lemut jingklong nemplek ten pipi napa nemplek ten bathuk kinten-kinten panjenengan teke mawon nganti niku mlentung gedhi ae ya mlentung bathuke ya mlentung napa niku jingklonge atau dicablek ya dicablek tapi nyableknya juga ada aturannya, jangan sampai kemudian mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain. Maka di dalam kitab Minhajul Muslimin dikatakan al-haqqu pakai kaf nggih, hak kaf. Kalau hak sama kaf itu hak artinya. Tapi kalau al-haqqu itu artinya apa? Ngukur, menggaruk-garuk. Itu boleh. Nah, itu dasarnya apa tadi? Lihajatin dzaruriyatin. Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya tidak harus nyamuk. Mungkin ya tadi corone ora nemplek nang tempat sajadah tapi malah nemplek ten pipi. Nggih to? Napa walang sangit mabur nang napa niku? Di mulut misalnya. Ya harus kita hilangkan. Agar apa? Agar gangguan itu segera hilang, kemudian fokus kepada sholat. Harokatun mubahatun. Yang keempat, harokatun makruhatun. Gerakan-gerakan yang dibenci, yang dimakruhkan, makruhatun. Apa itu? Banyak. Contohnya yang paling jelas itu adalah raf'ul basar ilas sama. Raf'ul basar ilas sama. Jadi ketika sholat mengarahkan pandangannya bukan ke tempat sujud atau ke depan, tetapi ke samping, kanan, kiri atau bahkan ke atas. Ya, raf'ul basar ilas sama. Mengarahkan pandangannya itu ke langit. Kenapa langit? Karena hadisnya begitu. Kembali pada sejarah tadi, dulu itu masjid belum ada atapnya. Andai kata sudah atap itu langitnya diganti ila sakfi. Atap itu bahasa Arabnya sakfun. Ya, karena dulu tidak ada masjid itu saat itu. Maka pandangannya diataskan ke langit. Itu sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah memberikan sebuah warning. Kalau orang itu sampai mengulang-ulang seperti itu, sholatnya bisa batal. Di dalam hadis disebutkan boleh jadi Allah akan menghilangkan pandangannya. Bahasa Rasulullah seperti itu. Maka kita hindari. Masih banyak dari saudara-saudara kita itu kalau sholat isih noleh-noleh. Nek cah cilik niku ya ora apa-apa cah cilik. Nek mantan cah cilik kok isih tuleh rono. Itu ya bangetan, nggih, bangetan. Nah. Ya, atau kasratul harokati. Banyak sekali geraknya. Kalau hanya sesekali tadi garuk boleh, tapi geraknya banyak sekali. Sehingga mengganggu apa? Konsentrasi. Konsentrasi itu bahasa Arabnya khusyuk ya. Kekhusyukannya hilang. Apalagi kalau dia nanti sholatnya bersama orang lain mengganggu orang lain. Kasratul harokah, banyaknya gerakan. Yang ketiga yang sangat dibenci adalah at-tasbiq. At-tasbiq. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anit tasbik fi sholat. Apa tasbik itu? Tasbik itu menjalin jari-jari, menjalin jari-jari. Nah, kerak ini, menjalin jari-jari.
Rasulullah SAW sangat melarang orang itu melakukan menjalin jari-jari di dalam sholatnya, ada hadisnya. Tidak sedikit, ya tidak sedikit orang yang sengaja dan tidak sengaja itu melakukan itu. Ya, kalau tidak disengaja itu ma'fuun, ya dimaafkan, mau tidak sengaja. Yang tidak sengaja bagaimana? Misalnya dari gerakan sujud, kemudian duduknya duduk intikal, duduk sebentar kemudian mau mancal ke berdiri, itu biasanya tangan itu bisa krek gitu. Apalagi yang menggunakan gerakan al-ajen. Ponate mireng nggih. Ajen. Ngajen itu mengepalkan tangan. Nah, itu namanya ajenun, mengepalkan tangan. Kan boleh begini, boleh mengepalkan tangan. Nah, ketika mengepalkan tangan itu boleh jadi dia cek. Ya. Maka itu dihindari. Loh kok dilarang-larang barang apa? Nah, Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Kalau sudah sahih dari Rasulullah, kita nggak perlu bertanya-tanya lagi kenapa. Pasti ada apanya? Hikmahnya. Nah, setelah diteliti ternyata salah satu hikmahnya adalah suara yang muncul itu mengganggu orang lain. Tapi itu hikmah. Bukan Nabi mengatakan jangan kamu menjalin jari-jari karena suara jalinan jari-jari itu mengganggu orang lain. Enggak begitu. Nah, meskipun kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh yang bisa bahasa Arab, kemudian dalam kurung rawahu Bukhari itu sudah jadi hadis itu. Tapi hadisnya hadis apa? Hadis palsu. Nah, yang bikin itu nanti di mana tempatnya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka siap-siaplah untuk duduk di atas sofa bara neraka jahanam dan neraka yang lain. Jadi banyak gerak, melihat ke atas, ke samping dan lain sebagainya itu sangat dimakruhkan. Termasuk apa tadi? Menjalin jari-jari. 4 ya. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Harokatun muharramatun, atau bahasa yang lain harokatun mahrumatun. Dari kata haram. Gerakan yang diharamkan. Nah, yang diharamkan ini gerakan yang membatalkan sholat. Ya, gerakan yang membatalkan sholat. Yang pertama, apa yang membatalkan sholat? Khusus gerakan ya. Kukur-kukur tadi nggak apa-apa Pak, makruh itu. Hanya saja kalau kukur-kukurnya itu dari awal sampai akhir batal. Ya, batal itu. Masa pekerjaan sholat cuma kukur-kukur wae, ya kan? Yang pertama al-qahqahatu. Bukan al-qahwatu nggih. Nek al-qahwatu napa? Kopi. Al-qahwatu kopi. Al-qahqahatu. Al-qahqahatu itu artinya tertawa terbahak-bahak. Ya. Di dalam hadis itu ada kata-kata al-kasru sama al-qahqahatu. Kalau al-kasru itu tersenyum. Tersenyum biasa atau sampai terlihat giginya itu al-kasru. Tanpa suara, namanya senyum. Nah, kalau senyum itu tidak membatalkan sholat. Panjenengan sok ngerti mboten bocah-bocah sholat ngerti cekikian niku. Niku berawal dari tersenyum. Nek bur tersenyum mboten batal. Tetapi kalau sudah sampai ke al-qahqahatu, sampai tertawa terbahak-bahak, lah ukurannya terbahak-bahak itu apa? Ya cekikian gitu. Itu sholatnya batal. Ya. Sholatnya batal, hati-hati. Nggih, hati-hati nggih. Gojekan ora apa-apa, ning nek wis salat cep mandeg meneng. Cep mandeg meneng. Ora kena cekikian, ora kena omong, malah omong. Nggih, malah omong. Nggih. Termasuk tadi al-kalamu bi ghairi lafdzi shalah. Berbicara itu kan menggerakkan bibir nggih.
yang itu bukan dari bacaan sholat atau yang ditolerir dalam sholat. Apa ada bacaan yang tidak dalam sholat tetapi ditolerir? Ada. Ketika mengucapkan subhanallah karena imamnya salah. Subhanallah itu bukan bagian dari sholat. Kalau dicari di mana itu coba? Enggak ada. Kata subhanallah saja deh, mboten enten. Tetapi boleh muncul di dalam sholat ketika imamnya salah, bukan batal. Ketika imamnya salah. Subhanallah. Tapi jangan sampai kata-kata subhanallah itu dicampur dengan bahasa dunia. Kalau di dalam di dalam ilmu syariat itu menggunakan omongan non sholat itu bahasa dunia gitu. Berarti di luar sholat. Subhanallah menengahi. Subhanallah. Imame piye to ya subhanallah itu udah batal begitu. Maka ketika subhanallah imame kok begegek kok ndak memperbarui atau merespon. Kita ikut imam. Ampun malah dikuyo-kuyo. Imam ra cetha itu. Nah imame ra cetha berarti sing luwih ra cetha sinten? Makmume. Lah imam ra cetha kok dipilih? Karena imam itu kan dipilih sebenarnya, bukan mengajukan diri. Peh takmir masjid mesti jadi imam. Peh Pak Lurah mesti imam. Peh Pak RT mesti imam. Peh omahe cerak langgar yang ngapunten nggih. Mesti imam. Enggak. Dia dipilih. Apa itu? Aqra'uhum. Yang paling bagus bacaannya meskipun dia enggak paham. Meskipun dia tidak paham, tetapi kalau bacaannya bagus, tahsinnya juga bagus, makhrajnya bagus, kemudian tajwidnya bagus, dia yang dipilih meskipun dia nggak paham bacaannya. Lebih utama dipilih daripada orang yang paham tafsir Quran tapi bacaannya templetot. Ada nggak seperti itu? Ada. Jadi mulang ngaji, mulang yang ngekei ceramah, pinter nek nafsirke, maksudnya baca gitu loh. Tapi ketika baca templetot, itu ternyata ada. Jadi bukan berarti kalau paham Quran bacaannya bagus. Maka pilihan pertama jatuh kepada yang aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya dulu. Lah syukur-syukur bacaannya bagus, pemahamannya juga bagus. Kalau ada seperti itu, kalau tidak ada tadi yang paling pertama aula bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling aqra'uhum, sehingga nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Kalau terjadi kesalahan maka akan menyebabkan makmum itu juga menjadi tidak fokus. Ya kan? Tapi makmum ketika membenarkan itu juga ada tahapannya. Tidak kalau salahnya alif ke ain itu selalu dibutuhkan alif. Jangan begitu. Jadi ada cara atau adab untuk membenarkan bacaan imam. Imam itu kalau salah perkataan atau kalimat. Tapi kalau salahnya makhraj, sing betul ke gimana tuh Ustaz? Iyyaka na'budu, delar dipaya iyyaka na'budu. Akan kita ulang-ulang terus, iyyaka na'budu, ka na'budu. Itu malah jadi ya, maka nanti biarkan itu. Kesalahan itu biarkan. Ya biarkan, kalau sekali diingatkan kok masih begitu, biarkan sampai selesai. Sampai selesai kemudian nanti diberitahu. Kalau kamu belum bisa membenarkan bacaanmu secara benar, terutama makhraj di dalam Al-Fatihahnya, karena Fatihah itu kan termasuk rukun. Ya, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan bacaannya itu harus benar, karena kalau salah makhraj, salah panjang pendek bisa menjadi salah. Alhamdulillah, sangat salah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, apa itu? Alhamdulillah
Alhamdulillah itu kehancuran atau kerusakan. Benten toh? Nah, jauh. Maka benar-benar akra'uhum itu harus dipegangi. Pun mahdul ya. Pun mahdul. Tadi apa? Al-qahqahatu. Yang terakhir punjul 41 ya. 41 berapa? Oh, 43. Berarti saya suwe no. Masih 10 menit. Ya. Yang terakhir sebagai contoh, harokatun mahrumatun itu adalah ziyadatul harokah. Ziyadatul harokah. Menambahi gerakan yang gerakan itu tidak sama sekali ada di dalam sholat. Di sini dicontohkan menambahi rokaat. Nah, di sini dicontohkan menambahi rokaat. Jadi kalau sholat subuhnya 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Jangan ditambahi gerakan lagi tambah 1 rakaat. Jadi 3 rakaat. Benar pakai logika kan telu karo loro apik ndi to, Pak? Apik telu. Tapi syariat tidak menggunakan logika ansih. Meskipun untuk memahami syariat itu menggunakan logika, tapi tidak semua syariat itu kita mampu untuk melogika. Pasti logis. Nah, saya percaya 100% syariat Allah itu logis. Hanya manusia kadang-kadang logikanya tidak nyampe. Ada yang nyampe, ada yang tidak nyampe. Ya kan? Zaman dulu diceritani yang namanya Isra Mi'raj itu sangat masuk akal. Sangat nggak masuk akal. Maka Abu Jahal CS itu nggak percaya. Bagaimana mungkin Muhammad ada di Mekah kok tahu Masjidil Aqsa? Kok tahu-tahu cerita kemudian ada di Sidratul Muntaha? Sangat tidak masuk akal kalau agama itu dilogika, dan pasti logis. Dan sekarang Isra Mi'raj itu bisa kita logika. Sangat bisa kita logika. Gitu. Panjenengan nyelehke kupluk ten ngomah. Delalah iki bar ngunjuk teh manis nyiprat mriki. Kelebon semut. Delalah benjing-benjing panjenengan tindak ten Amerika. Ten Jakarta, semute melu misalnya. Niki ilustrasi jasa. Ya kan? Ngerti-ngerti semute iso cerita, oh enek Monas dan lain sebagainya. Ketika pulang sampai rumah, tekan kono semute cerita kalih kancane. Aku iso tekan Monas, ora percaya. Nah, itu ternyata dulu yang tidak bisa dilogika, sekarang itu mampu kita logika. Mampu kita logika. Panjenengan bengok-bengok, sak bengok-bengok iki mriki niku paling tekan perapatan nika. Nggih to? Lah sakniki kula bengok-bengok ten mriki, Jakarta niku mireng niku. Pun mireng niku. Ha nggih to? Oh, mboten Jakarta mireng nggih. Amerika men mireng niku ngangge HP. Nah, maka saya yakin 100% syariat agama Allah itu pasti logis. Hanya kita belum mampu pada beberapa hal itu melogika itu. Ya kan? Dan tidak semuanya harus kita logika. Dan nanti logika itu akan bisa kita ketemu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya, itu beberapa hal yang bisa kita kaji, kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada hal-hal atau contoh-contoh yang masih banyak, tetapi hanya kami cuplikkan dari beberapa hal. Kami ambilkan dari kitab Minhajul Muslim, nanti bisa dicek, sehingga kalau panjenengan ngecek kemudian didapati omongan saya tadi ada kesalahan yang tidak sesuai, tolong saya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang Islam. Sebagai penutup dari kajian Ramadan sore ini, saya bacakan sebuah hadis untuk menjadi pemacu dan cemeti bagi kita agar kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin
hal yabqa min darnihi say'un? Qalu la yabqa min darnihi say'un. Qala fadzalika mathalus sholawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Rawahu Muslim. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahron bibabi ahadikum. Kalau ada sungai yang sangat jernih berada di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Lalu orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Khamsa marratin. Lalu Rasulullah bertanya, hal yabqa min darnihi say'un? Apakah orang itu badannya masih kotor? Qalu, para sahabat berkata, la yabqa min darnihi say'un. Tidak akan kotor ya Rasulullah. Bahasa kita seperti itu. Wong adus pisan we resik, iki aduse ping 5. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fadzalika matsalus sholawatil khamsi. Itulah gambaran, itulah manfaat, itulah fungsi dari sholat 5 waktu sehari semalam. Apa fungsinya? Yamhullah bihinnal khotoya. Allah akan menggunakan sholat itu untuk membersihkan kesalahan dan dosa-dosa. Kesimpulannya, kita manusia biasa. Kata Imam Al-Ghazali, al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kesalahan kita, dosa-dosa kita, mari kita berangus, kita hapus dengan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita tambahi dengan sholat nawafil atau sholat sunnah, agar sholat kita yang 5 waktu mungkin ada bolong-bolongnya, ada tidak sempurnanya, disempurnakan dengan sholat tarawih kita, tahajud kita, witir kita, qobliyah kita, duha kita, syukrul wudhu kita, tahiyatul masjid kita, dan sholat-sholat yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.